dari kelas IPKB dengan mata kuliah skema klasifikasi arsip. Baiklah, pada presentasi kali ini saya akan membahas tentang merancang skema klasifikasi arsip. Sebelum kita melakukan perancangan tersebut, alangkah baiknya kita menyiapkan arsip yang akan digunakan. Di sini saya sudah menyiapkan arsip yang saya miliki, yaitu ada ijazah, rapor, serta KK. Dalam merancang skema klasifikasi arsip, langkah yang pertama yaitu pemberkasan. Sistem pemberkasan adalah cara atau metode penyimpanan arsip secara sistematis ke dalam peralatan menurut aturan yang telah direncanakan. Proses pemberkasan sendiri terbagi menjadi dua, yaitu menentukan kode klasifikasi dan yang kedua menentukan indeks. Kode klasifikasi arsip. Kode berfungsi sebagai alat untuk membantu dalam menghubungkan urutan masalah dalam skema klasifikasi. Biasanya, seorang arsiparis akan menggunakan sistem alfanumerik, di mana huruf untuk kode pokok masalah dan angka untuk kode sekunder atau submasalah sampai tersier atau sub-sub masalah. Kode klasifikasi arsip sendiri memiliki dua jenis. Yang pertama yaitu masalah fasilitatif atau penunjang, dan yang kedua masalah substantif. Baiklah, di sini saya akan memberikan kode untuk arsip yang saya miliki tadi. Dalam pengkode sendiri, kita berpatokan kepada pola klasifikasi kearsipan Dignas. Di sini, arsip yang akan saya beri kode yaitu ijazah sekolah menengah atas. Untuk ijazah sendiri, kita memberi kode yaitu DM 0303 penilaian hasil belajar. Di mana DM sendiri yaitu untuk pokok masalah. DM yaitu pendidikan dasar dan menengah, serta 03 untuk sekolah menengah atas. Karena ijazah yang saya miliki yaitu sekolah menengah atas, serta 03 sendiri digunakan untuk penilaian hasil belajar. Jadi, kode ijazah sekolah menengah atas yaitu DM 0303 penilaian hasil belajar. Selanjutnya, arsip yang akan saya buat kodenya yaitu rapor sekolah. Di sini untuk rapor sendiri kodenya yaitu DM.03.03 penilaian hasil belajar. Seperti dengan ijazah tadi, DM untuk pendidikan dasar dan menengah, 03 untuk sekolah menengah atas karena rapor yang saya buat ini rapor waktu saya masih SMA, serta 03 untuk penilaian hasil belajar. Kenapa sama seperti yang tadi? Karena rapor serta ijazah merupakan hasil belajar saya waktu masih SMA. Dan arsip yang terakhir yaitu kartu keluarga. Untuk kartu keluarga ini sendiri kita bisa menggunakan beberapa kode. Misalnya untuk kode kepegawaian dan kode pendidikan dasar dan menengah. Untuk kartu keluarga ini akan saya beri kode yaitu DM.03.04 kesiswaan. Karena dalam kegiatan kesiswaan kita seringkali menggunakan kartu keluarga ini. Setelah kita melakukan pengkodean, langkah selanjutnya yaitu mengisi daftar tabel. Dalam daftar tabel ini ada beberapa yang harus kita isi, yaitu yang pertama untuk unit pengolah. Unit pengolah di sini yang kita gunakan yaitu bagian pendidikan. Karena arsip yang kita gunakan tadi merupakan arsip pendidikan. Dan kodenya yang pertama tadi yaitu ijazah, kodenya
DM0303, uraiannya ijazah. Kurun waktu ini kapan ijazah itu dikeluarkan, yaitu 2019. Begitupun untuk seterusnya. Selanjutnya yaitu pengindeksan. Indeks berfungsi membedakan antara berkas yang satu dengan berkas yang lainnya. Yang kedua, mempermudahkan dalam penemuan dan penyimpanan arsip. Indeks relatif berfungsi untuk memudahkan dalam pencarian golongan subjek saat melakukan penataan arsip atau filing. Indeks ini terbagi menjadi dua, yaitu indeks relatif dan daftar indeks. Indeks relatif yaitu disusun dari skema klasifikasi arsip, sedangkan daftar indeks disusun dari berkas yang sudah ada di tempat. Selanjutnya, indeks nama. Indeks nama ini sendiri memiliki beberapa aturan, karena nama setiap orang berbeda-beda. Ada yang menggunakan nama keluarga atau marga, ada yang menggunakan gelar. Di sini nama yang ada nama biasa seperti Maria Putri Dewi. Untuk unit 1 Maria, unit 2 Putri, dan unit 3 Dewi. Nah, yang kedua Kasman. Untuk unit 1-nya Kasman, unit 2-nya kosong atau strip, unit 3-nya kosong atau stripnya. Indeks relatif. Indeks relatif tadi kan disusun berdasarkan skema klasifikasi. Dan tadi kita sudah memberikan kode untuk beberapa arsip yang saya miliki. Jadi dalam mengisi daftar indeks relatif ini, kita isi sesuai dengan subjek dan kode. Subjeknya tadi sama, yaitu pendidikan. Dan untuk submasalahnya ada dua. Yang pertama kesiswaan, dan yang kedua penilaian belajar. Jadi dalam pengisian daftar indeksnya, yang terlebih dahulu yaitu untuk kesiswaan, karena sesuai dengan abjad. Kesiswaan dengan kode DM0304, dan yang kedua penilaian belajar dengan kode DM0303. Dan langkah terakhir dari pemberkasan yaitu penyimpanan. Dalam penyimpanan arsip, ada beberapa peralatan yang harus kita siapkan. Yang pertama yaitu sekat atau guide yang berfungsi untuk mengelompokkan arsip berdasarkan urutan abjad, sehingga akan mempermudahkan untuk menentukan lokasi arsip secara tepat dan cepat. Sekat ini sendiri ada 3 jenis. Yang pertama yaitu primer, sekunder, dan tersier. Peralatan selanjutnya yaitu folder. Folder adalah tempat seperti map yang terbuat dari bahan kertas atau manila yang berfungsi untuk menempatkan arsip. Terakhir dalam pemberkasan yaitu penyimpanan arsip. Di sini saya akan menyimpan arsip yang telah saya buat kodenya tadi. Tadi kan untuk penilaian belajar ada dua. DM0303 penilaian belajar kita jadikan satu seperti ini. Serta untuk kode kartu keluarga, karena dia berbeda dengan yang tadi yaitu DM0304 kesiswaan, kita bedakan tempatnya. Langkah selanjutnya memberikan kode pada sekat agar memudahkan kita untuk penemuan kembali. Kodenya di sini kita tulis DM0303, dan yang ini tadi kodenya DM0304. Setelah kita memberikan kode pada sekat tadi, seperti ini hasilnya. Kalau seperti ini kan akan memudahkan kita dalam penemuan kembali arsip yang akan kita gunakan. Dan langkah selanjutnya kita masukkan ke dalam folder. Ini yang dinamakan dengan folder. Jadi penyimpanannya seperti ini. Setelah itu, pada subjek di depan ini kita beri nama pendidikan. Karena pada arsip yang telah saya buat tadi, itu semua subjeknya itu pendidikan atau semuanya itu mengenai pendidikan.
Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.